Shalom aleihim besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Begini judulnya, tertipu doktrin selamat karena perbuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai orang Kristen itu tertipu oleh doktrin selamat itu karena perbuatan. Yang benar gimana? Dari sejak Adam sampai nanti hari kiamat, selamat itu karena iman. Lalu karena iman inilah diikuti perbuatan. Iman dulu. Ya, Anda boleh saja ya berbuat seperti malaikat gitu. Ya, atau seperti dewa ya toh. Bersedekah ya, enggak henti-hentinya ya. Yang menentukan kamu selamat masuk surga atau tidak bukan perbuatanmu, tapi imanmu. Mari kita lihat flashback ya. Adam sampai era nabi-nabi ya. Di dalam Ibrani pasal 11, mulai dari ayat 1 baca sampai ayat 25. Di situ ada disebut tentang Habel orang benar ya. Seperti itu ya. Itu selamat karena iman ya. Bahkan di era Adam sampai Musa, perbuatan malah nggak dihitung tuh ya. Kejahatan Anda mau berbuat jahat apapun juga, dosa karena perbuatan belum diperhitungkan. Roma 5 ayat 13, 12, 13 lah ya. Jadi Anda kalau hidup zaman Adam sampai Musa itu paling enak. Berarti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Nuh ya. Dia cuman berdasar iman tok. Sedangkan dosa karena perbuatan belum diperhitungkan. Roma 5 ayat 13. Enak kan? Anda mau memperkosa kayak mau apa? Buktinya apa? Ya toh, Lot hubungan seksual sama anak kandung, nggak apa-apa, ya toh. Ya, Musa membunuh orang, ya orang Mesir, lalu mayatnya diumpetin di pasir, nggak dihitung sebagai dosa, karena belum ada Taurat. Jadi semua itu karena iman, ya. Lalu perbuatan mulai dihitung sebagai dosa itu sejak munculnya Taurat. Ya, sejak munculnya Taurat, maka orang mengenal dosa. Perbuatanmu itu dosa loh. Itu setelah ada Taurat. Taurat dimulai tahun kurang lebih 1600 sebelum Masehi. Nah, itu flashback ya. Jadi dari sejak dulu, sejak Adam zaman nabi-nabi, selamat karena iman. Lalu diperlengkapi dengan perbuatan. Kalau orang nggak beriman pada Yahweh, orang nggak beriman pada Yesus Roh waktu itu, selamat nggak? Kagak, ya, kagak, ya toh. Contohnya ya ke segala keturunan mulai dari Kain, ya toh, Kain dan lain sebagainya itu. Tidak beriman maka tidak selamat. Iman dulu yang menentukan. Tidak pernah berubah, ya. Ya, dari dulu pun tidak pernah ada pengajaran kamu selamat karena perbuatan. Iman dulu, baru nanti iman ini diperlengkapi oleh perbuatan. Nah, kita masuk di era perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 15. Iman yang menyelamatkanmu karena iman pada Kristus. Iman pada Bapa tidak selamat. Iman pada Tritunggal tidak selamat. Iman pada segitiga jemuran tidak selamat. 2 Timotius 3 ayat 15. Satu-satunya keselamatan itu harus iman pada Kristus. Kalau kamu bungkus-bungkus Bapa dalam nama Yesus, tidak selamat. Tritunggal Maha Kudus tidak selamat. Segitiga Maha Mulia tidak selamat. Iman yang menyelamatkanmu harus iman kepada Kristus. Nah, pertama iman dulu pada Kristus. Lalu ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 17. Semua yang menjadi kepunyaan Allah akan
diperlengkapi setiap perbuatan baik. Ini perbuatan baik settingannya Allah. Jadi yang memperlengkapi kita perbuatan baik itu usaha kita apa settingan Allah? Settingan Allah. Jadi yang pertama kita iman dulu pada Kristus, tentu saja dibaptis dan lain sebagainya. Lalu kita ini menjadi kepunyaan Allah. 2 Timotius 3 ayat 15, 17 ya. 15 dan 17. 15 lalu 17. 16 itu kan tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah ya. Kita ke-17. Semua yang menjadi kepunyaan Allah akan diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Ini sama juga dengan Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus ya. Allah mau ya kita diperlengkapi dengan perbuatan baik dan Allah mau kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan baik itu. Jadi, perbuatan baik itu harus settingan Allah. Matius 16 ayat 27, ketika anak manusia datang di awan, nanti realnya anak domba ya. Dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Yes. Perbuatan yang settingan Allah, karena kita sudah di Firdaus duluan. Waktu mati kita di Firdaus toh, ya. Lalu kita dibangkitkan kuburnya, lalu kita dibalas sesuai perbuatan, ditukar dengan mahkota, ya. Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Allah, oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Kerajaan itu apa lambangnya? Mahkota. Ada 5 jenis mahkota, ya. Clear? Ya. Jadi, kita beriman dulu. Lalu kalau sudah beriman pada Kristus, kita diperlengkapi setiap perbuatan baik. Lalu kita mati, pasti dijamin 100% Firdaus. Lalu nanti dibangkitkan, kita dibangkitkan pada saat rapture atau pengangkatan orang percaya itu, kebangkitan pertama di dalam Matius 16 ayat 27 itu ya. Yang digagal pahami, orang Kristen itu ternyata diselamatkan karena perbuatan. Yang nanya saja pikirannya tidak nyampe, apalagi yang jawab. Itu dipakai debat berjam-jam itu ya. Seperti itu ya. Yang nanya saja pikirannya nggak nyampe, apalagi yang jawab tuh. Pendeta kaleng-kaleng apologet abal-abal itu. Ya clear? Matius 16 ayat 27, Yesus atau tepatnya anak domba datang di atas awan, lalu semua yang dikubur dibangkitkan, lalu yang hidup diubah, ya toh, yang masih hidup diubah, lalu dibalas sesuai dengan perbuatan, betul, perbuatan yang settingan Allah. Lalu ditukar dengan mahkota masuk surga. Nah, mari kita bahas yang kena prank ya. Kena prank selamat karena perbuatan. Orang berlomba-lomba pokoknya. Aduh, kalau bisa setiap hari itu berbuat baik. Ya no? Iman nggak penting. Iman tidak harus pada Yesus. Nggak harus katanya. Iman pada siapa saja boleh gitu. Imanuddin, Iman Ansori. Iman tidak penting, ya loh. Nggak penting harus pada Yesus, kepada siapa saja boleh. Yang penting aku bersedekah, nimbun pahala, ya loh. Ya. Terus apa? Waktu mati gimana? Ya, imanmu tidak pada Yesus. Waktu mati gimana? Waktu mati nggak taunya ke alam maut. Loh kok kita nggak ke Firdaus, Pak? Menentukan alam maut atau Firdaus itu iman. Kalau imanmu tidak pada Yesus, walaupun kamu jadi orang paling baik sejagat raya, ya toh, nimbun pahala, ya toh. Pada waktu kamu mati yang menentukan alam maut atau Firdaus itu iman. Berarti pahala kita itu kan pahala settinganmu sendiri. Kamu kan bukan menjadi milik Yesus toh. Karena kamu tidak menjadi milik Yesus, maka kamu tidak memperoleh perbuatan baik settingannya Allah. Kamu melakukan perbuatan baik settinganmu sendiri, kagak dihitung. Astagfirullah. Jadi orang-orang yang berbuat baik ya, sangat baik itu, ya, sangat baik. Tapi dia menolak Yesus Allah, gitu. Gimana? Alam maut. Kecuali kalau yang belum tahu ya. Pak, kita nggak ngerti Pak, Yesus Allah belum pernah dengar. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah dengar semua tahu Yesus Allah, Yesus Allah. Ya tayangan HTD aja sudah hampir 2.800 tayangan gitu. Nggak mungkin Anda nggak pernah dengar Yesus itu Allah.
Denger tapi nolak. Nah, denger tapi nolak ya. Lalu waktu bangkit gimana ya? Anda dibangkitkan sebagai zombie. Ya, tidak pakai nyawa, nanti dihakimi. Hakimnya siapa, Pak? Yesus. Ini dia. Karena hakimnya Yesus, maka memakai standarnya hakim adil Yesus. Yesus menghakimi berdasar iman. Ya, yang tidak beriman pada Yesus masuk ke alam maut. Loh, Adam memang beriman pada Yesus. Lah iya dong. Sebagai Yahweh Tuhan Allah Maha Kuasa. Ibrahim beriman pada Yesus. Iya. Yesus Yahweh waktu itu roh, ya. Musa beriman pada Yesus. Iya, lawang di dalam Ibrani 11 ayat 26 Musa saja jelas bahwa ya penghinaan karena Kristus lebih besar daripada seluruh harta Mesir. Ya, Ibrahim aja pernah diberitakan Injil kok. Injil itu Yesus maksudnya. Ibrahim pernah ketemu Melkisedek di dalam Kejadian 14 itu, ya. Clear? Yang mengandalkan perbuatan, gitu. Ya ini kan udah tak kasih tahu. Pak HTD, kenapa Anda memakai standar Alkitab? Lah biarin aja, Pak. Kita punya agama lain, gitu. Kami berdasar perbuatan. Ya, kalau hakim adilnya bukan Yesus. Masalahnya hakim adilnya kan Isa Al-Masih. Apapun agama Anda di jagat raya ini, kelak hakim adil itu Isa Al-Masih. Masalahnya di situ. Jadi saya harus memakai standarnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih Yasu Jidu Yesu Kirisuto. Yesua Hamasiah, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Saya harus berbicara memakai standarnya hakim adil hari kiamat Yesus Kristus. Tidak ada timbang-timbang pahala bagi Anda yang tidak beriman. Nggak ada, nanti Anda diupah, dibalas, gitu. Perbuatan baikmu dibalas dengan sesuatu, nggak ada. Ya, perbuatan baikmu itu yang dihitung perbuatan baik settingan Allah. Kalau perbuatan baik settinganmu sendiri, ya toh, berbuat baik sambil pamer. Kamera mana kamera? TV mana TV? Ini aku mau ngasih sumbangan nih. Yang begitu kagak dihitung, ya. Ya. Enggak dihitung kayak gitu. Imanmu yang menentukan. Ya. Orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, jangan sampai kalian tertipu, gitu. Tertipu selamat karena perbuatan. Ya, para penyembah Tritunggal Maha Sesat, para penyembah segitiga rupa-rupa warnanya, tak kasih tahu. Yang menentukan selamat itu iman. Makanya penyembah Tritunggal tidak mungkin masuk Firdaus, tidak mungkin, pasti masuk alam maut. Penyembah segitiga tidak mungkin masuk Firdaus, ya, pasti masuk alam maut. Sebab kamu bukan kepunyaan Yesus, kamu kepunyaan Bapa. Bapa apa? Jelas Yohanes 8:44, Bapa iblis. Penyembah Tritunggal, penganut segitiga mustahil masuk Firdaus. Firdaus saja enggak, boro-boro ke surga. Nanti kamu dibangkitkan sebagai zombie, ya know? Wahyu 20 ayat 13. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati. Orang mati tapi bisa diinterogasikan, zombie, nggak punya nyawa. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi very clear ya. Jangan mau tertipu selamat karena perbuatan. Dari sejak manusia pertama Adam, ya, sampai kelak hari kiamat, kelak manusia terakhir sebelum hari kiamat, tidak pernah ada orang selamat masuk surga karena perbuatan. Yang benar apa? Karena iman. Lalu karena iman itulah Allah memperlengkapi kita dengan setiap perbuatan baik. Itu yang benar. Kalau perbuatan kita, Pak, hasil usaha kita, settingan kita kagak dihitung, kagak laku. Buat apa kamu nimbun-nimbun pahala, nimbun-nimbun perbuatan baik kalau kamu masuknya alam maut? Pikirin dulu masuknya itu Firdaus apa alam maut. Kalau yang masuk Firdaus beriman pada Yesus, tenang-tenang aja. Ya, nggak usah ngoyo, nggak usah capek-capek ngumpulin pahala. Allah yang akan menyediakan. Perhatikan 2 Timotius 3 ayat 17.
Allah memperlengkapi setiap perbuatan baik. Ini sama dengan Efesus 2 ayat 10. Jangan mau ya kepada saudara-saudaraku yang mengaku Kristen di luar sana, terutama penyembah Tritunggal Maha Sesat dan penyembah segitiga jemuran. Ya. Jangan mau Anda didoktrin selamat itu karena perbuatan salah, karena iman yang benar. Setelah iman maka Allah akan memperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Clear? Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.